Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila, Merdeka. Halo, apa kabar pemirsa Untak TV? Selamat Hari Raya Natal bagi pemirsa yang merayakan. Semoga terang Natal sampai ke hati kita dan selalu berkah bagi keluarga maupun sesamanya. Selamat datang kembali dalam Untak News, rangkaian kabar dan peristiwa yang terjadi di Kampus Merah Putih Untak Semarang. Bersama saya, Gesa Sahira, inilah kabar kampus selengkapnya. Pemirsa, kabar pertama mengakhiri tahun 2025, Untak Semarang mencatat momentum penting dalam perjalanan institusinya. Pada 22 Desember, Profesor Suparno secara resmi menuntaskan jabatannya sebagai Rektor Untak Semarang periode 2020-2025. Di hadapan jajaran Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 serta pimpinan dan sivitas akademika, Profesor Suparno menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Untak selama 2 periode. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Untak Semarang menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berkelanjutan selama masa kepemimpinannya. Berbagai capaian strategis berhasil diraih, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya akademik dengan hadirnya lebih dari 20 guru besar. Prestasi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik, juga terus mengalami peningkatan dan memperkuat daya saing Untak di tingkat regional maupun nasional. Estafet kepemimpinan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Profesor Suparjo, MP, yang membawa komitmen untuk meneruskan serta menyempurnakan program pengembangan kampus yang telah dirintis oleh rektor sebelumnya. Beralih ke kabar selanjutnya, pameran Kampus Expo Untak Semarang berhasil menarik antusiasme siswa-siswi SMA sederajat. Beragam keunggulan akademik serta kreativitas mahasiswa yang ditampilkan oleh 6 fakultas dan sejumlah unit menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk mengenal lebih dekat Untak Semarang. Ratusan siswa dari berbagai sekolah di kota Semarang dan sekitarnya memadati Geraha Kebangsaan, menyaksikan langsung ekspo dan pameran kampus. Setiap fakultas menghadirkan ciri khas dan keunggulannya. Fakultas Hukum menampilkan deretan piala sebagai bukti prestasi mahasiswa, sementara FISIP menonjolkan kualitas dan kompetensi dosen pengajarnya. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memamerkan beragam produk kewirausahaan serta hasil kerajinan mahasiswa. Di sebelahnya ada Fakultas Teknik yang menyuguhkan simulasi konstruksi dan berbagai market arsitektur. Sedangkan Fakultas Teknik Pertanian menarik perhatian pengunjung melalui sesi food testing dari produk olahan mahasiswa. Tidak kalah menarik, Fakultas Bahasa dan Budaya menghadirkan pengalaman interaktif melalui cosplay bernuansa Jepang serta permainan edukatif berbahasa Inggris. Kita beralih kabar selanjutnya, program studi Magister Ilmu Hukum Untak Semarang resmi meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Status akreditasi tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. Capaian ini sekaligus menambah daftar program studi terakreditasi unggul di Untak menjadi 4 program yang sebelumnya telah diraih oleh S1 Ilmu Hukum serta S1 dan S2 Administrasi Publik. Pemirsa, guna upaya mempersiapkan lulusan yang adaptif dan kompetitif di dunia kerja, Untak Career Center atau UCC menggelar pelatihan soft skill siap kerja untuk sejumlah mahasiswa. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan United States Agency for International Development. Pelatihan ini menghadirkan para mentor dari dosen-dosen Untak Semarang yang berpengalaman. Para mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga diajak terlibat langsung dalam berbagai praktik, baik secara individu maupun kelompok, yang disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran di Amerika. Pada hari yang sama, pemirsa, ratusan mahasiswa penerima beasiswa berkumpul di Aula Fakultas Teknik. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan pembinaan karakter yang rutin diselenggarakan sebagai agenda tahunan kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa penerima beasiswa dengan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, serta semangat tanggung jawab akademik dan sosial.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Andes Harsoyo, MSI, menegaskan mahasiswa penerima beasiswa diharapkan mampu menunjukkan karakter yang lebih unggul dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan mahasiswa lainnya. Menurutnya, dukungan mahasiswa tidak hanya diberikan untuk menunjang aspek akademik, tetapi juga sebagai amanah yang harus diimbangi dengan sikap, etika, dan kontribusi positif bagi lingkungan kampus maupun masyarakat. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Gelar insinyur kini menjadi salah satu prasyarat penting bagi lulusan teknik sipil yang ingin berkiprah secara profesional di dunia konstruksi. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional dan Career Talk Young Civil Engineer Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Seminar yang digelar secara hybrid ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari kalangan akademisi dan praktisi industri konstruksi. Mereka antara lain Dr. Insinyur Heri Ludiro selaku Ketua Persatuan Insinyur Indonesia se-Jawa Tengah, Sony Sumarsono selaku Technical dan Business Development Oriental Sheet Piling, serta Insinyur Andika Pradivan selaku Ketua Departemen Bina Konstruksi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Sejumlah peserta mendapatkan wawasan tentang pentingnya sertifikasi dan gelar profesi insinyur, peluang karir di sektor konstruksi, serta tantangan yang dihadapi lulusan teknik sipil dalam memasuki dunia kerja yang sangat kompetitif. Pemirsa, pengukuhan guru besar atau Profesor Untak Semarang kembali digelar. Kali ini salah satu dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Dr. Hikmah SEMSI, yang kini resmi menyandang gelar Profesor pada kepakaran manajemen keuangan. Dalam pidato ilmiahnya yang berjudul Peran Kepercayaan dan Kemudahan Sistem pada Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Manajemen Keuangan, ia menyampaikan orasi akademik yang kritis. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Suasana pengukuhan semakin mengharukan ketika kedua anak Profesor Hikmah maju ke panggung untuk membacakan puisi bagi sang ibu. Kata demi kata yang disampaikan dengan penuh ketulusan, sontak menghadirkan tangis haru dan kebahagiaan, menjadikan pengukuhan ini tidak hanya bermakna secara akademik, tetapi juga syarat nilai kemanusiaan dan keluarga. Pemirsa, Hari Ibu tanggal 22 Desember dimaknai kampus kita tercinta sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Melalui Ikatan Istri Karyawan Karyawati atau IKAWATI, Untak Semarang menggelar peringatan Hari Ibu yang belum lama ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Salah satunya penyaluran bantuan kepada mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdampak bencana banjir. Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Teknik ini dihadiri para karyawati, dosen, serta perwakilan pimpinan universitas. Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Ketua YPP 17 Semarang, sekaligus pelindung IKAWATI, Profesor Dr. Sarsintorini Putra kepada mahasiswa yang keluarganya terdampak banjir dan belakangan menjadi sorotan nasional. Kita telah sampai pada kabar penutup di penghujung tahun ini. Prestasi lagi-lagi datang dari mahasiswa Untak Semarang. Tim atlet pencaksilat Untak berhasil keluar sebagai juara umum 1 kategori mahasiswa dalam ajang Temanggung Pencaksilat Open Champions se-Jawa Tengah. Dalam turnamen yang diikuti oleh 25 kontingen dan 380 atlet itu, tim Untak tampil dominan dan unggul atas sejumlah perguruan tinggi lainnya. Untak Semarang meraih total 9 medali, terdiri dari 6 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Demikian rangkaian kabar dan peristiwa yang terjadi di lingkungan Untak Semarang pada bulan Desember ini. Selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Untak TV untuk mendapatkan informasi terkini. Sampai jumpa di Untak News edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka!